Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selva Aifauzul Muna, NIM 1940210035 dari kelas A3 KPI. Saya di sini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester Gasal mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Primi Rohimi SOS MSI. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi teori komunikasi, diantaranya 1. Pengertian teori, 2. Tradisi teori komunikasi, 3. Teori komunikasi antara pribadi, dan yang terakhir, teori komunikasi kelompok. Langsung saja, yang pertama, pengertian teori. Teori dalam bahasa Latin disebut dengan theoria dan dalam bahasa Yunani disebut dengan theoria. Sedangkan secara istilah, teori adalah serangkaian dari sebuah pernyataan yang disimpulkan menjadi satu konsep. Apabila teori itu benar, maka teori itu menjadi fakta. Selanjutnya, fungsi teori. Ada 3, diantaranya 1. Menyediakan kerangka konsep penelitian, 2. Membuat pernyataan yang rinci dalam penyidikan, dan yang terakhir menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Terus ada juga peran teori. Peran teori yang pertama yaitu membantu mendapat pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Yang kedua, memajukan proses perluasan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dan yang terakhir, memberikan kemungkinan terjadinya pemanduan temuan-temuan empiris tertentu ke dalam suatu kerangka yang secara logis, konsisten, dan cukup sederhana. Yang kedua yaitu tradisi teori komunikasi, memiliki pengertian dasar-dasar dari teori komunikasi yang memiliki kesamaan. Tradisi teori komunikasi ini diciptakan oleh Robert T. Drake, dan ia juga membagi tradisi komunikasi menjadi 7 tradisi. Yang pertama ada tradisi semiotik. Tradisi ini terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana suatu tanda dapat mewakili benda, ide, keadaan, perasaan, dan kondisi di luar tanda itu sendiri. Yang kedua, ada tradisi fenomenologis. Metode ini digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman secara langsung. Yang ketiga, ada tradisi sibernetika. Teori ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku dalam bekerja. Yang keempat, tradisi sosiopsikologis. Teori ini lebih bertatap pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sikap, persepsi, dan serta kognisi. Yang kelima, tradisi sosiokultural. Tradisi ini lebih memfokuskan cara memperhatikan segala bentuk interaksi antar manusia menjadi hal yang utama ketimbang menyaksikan karakteristik individu itu sendiri. Dan yang keenam ada tradisi kritik. Tradisi kritik ini berasal dari asumsi kesenjangan dalam masyarakat, di mana menyangkut bagaimana kekuatan, tekanan, dan keistimewaan sebagai hasil dari bentuk-bentuk komunikasi masyarakat. Dan yang terakhir ada tradisi retorika, menjelaskan konteks komunikasi antara personal dan komunikasi massa. Gagasan utama dari tradisi ini adalah pengumuman, penyusunan, gaya penyampaian, dan daya ingat, di mana itu semua adalah elemen-elemen dalam mempersiapkan sebuah pidato. Materi yang ketiga yaitu teori komunikasi antar pribadi, memiliki pengertian komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan penciptakan makna yang terjadi antara dua orang, serta bagaimana makna itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi dibagi menjadi banyak sekali. Yang pertama ada teori kumpulan tindakan. Teori ini mempelajari tentang sifat kreatif manusia, mengenai bagaimana mungkin bagi kita untuk bisa mendengar, berkata, berpikir, dan juga sebaliknya. Yang kedua ada teori atribusi. Teori ini yang menemukan penyebab yang baik dalam mencari untuk sebuah teori. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini menjelaskan mengapa beberapa orang lebih sukses dalam mencapai tujuan komunikasi interpersonal dibandingkan
orang lain. Yang keempat yaitu teori interaksi imajiner, yaitu teori yang berisi gambaran-gambaran mental mengenai komunikasi atau bagian dari melamun. Selanjutnya, teori pembentukan relasional. Teori ini merumuskan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Selanjutnya, teori redukasi ketidakpastian. Teori ini berpendapat bahwa orang ingin interaksi yang stabil dan dapat diprediksi untuk membantunya mengurangi ketidakpastian tentang orang lain dan berbagai kejadian atau peristiwa lainnya. Teori akomodasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa ketika berkomunikasi, seseorang akan mengurangi atau menambahi perbedaan antara dirinya dengan orang lain atau untuk ciri khasnya. Teori analisis percakapan. Teori ini fokus pada interaksi dalam percakapan, seperti dalam gerakan dan cara berbicara pelakunya atau gerak-gerak. Terus teori pelanggaran harapan. Teori ini dikembangkan oleh Jude Burgon pada tahun 1978 untuk memahami konsep-konsep komunikasi nonverbal serta pengaruhnya terhadap percakapan. Selanjutnya, teori muka. Teori ini yang memahami aspek penting tentang interaksi. Teori manipulasi informasi, ini itu seseorang yang memasukkan informasi atau menyebarkan berita hoax. Teori kebohongan antara pribadi, yaitu teori yang memfokuskan hubungan antara dua orang dan memiliki unsur kebohongan. Bedanya sama teori manipulasi informasi, yaitu teori kebohongan antar pribadi ini lebih fokus pada interaksi dua orang. Tuh. Teori kesopan santunan. Pasti semua orang memiliki kebutuhan untuk dihargai dan ingin dilindungi. Teori pertukaran kasih sayang itu untuk menjelaskan mengapa manusia mengkomunikasikan kasih sayangnya satu sama lain. Teori pertalian itu untuk mengamati hubungan yang terjalin dalam sebuah komunikasi. Selanjutnya, teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi, yaitu teori yang menjelaskan cara mengatur pengungkapan dan penyembunyian dalam komunikasi, yaitu gini. Teori yang untuk membuktikan bahwa seseorang itu menyembunyikan kerahasiaan atau tidak. Selanjutnya, teori komunikasi relasional memberikan pemahaman teoritis dan praktis tentang saling berhubungan. Ada juga teori pertukaran sosial. Teori ini itu untuk mempertimbangkan timbal balik dari suatu hubungan. Apabila manusia itu bersosial, maka dipertimbangkan ada timbal baliknya atau tidak dengan teori ini. Materi yang keempat yaitu teori komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok merupakan adanya interaksi individu dengan individu lain sehingga adanya sebuah kelompok untuk mengadakan kegiatan rapat, konferensi, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, ada karakteristik komunikasi kelompok. Ada 3, yaitu 1. Komunikasi kelompok bersifat formal, 2. Komunikasi kelompok terorganisir, dan yang terakhir komunikasi kelompok terlembagakan. Selanjutnya, macam-macam teori komunikasi kelompok. Yang pertama ada teori keseimbangan atau Heider. Teori ini menjelaskan bagaimana individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial. Yang kedua, teori sistem ABX Newcomb. Teori ini merupakan perluasan dari teori Heider sampai kepada interaksi antar anggota kelompok. Yang ketiga ada teori perbandingan sosial. Teori ini menjelaskan perbedaan antara kenyataan fisik dengan kenyataan sosial. Yang keempat ada teori pertukaran sosial. Berpendapat bahwa interaksi manusia itu mencakup pertukaran barang dan jasa atau adanya timbal balik. Yang kelima ada teori sosiometris dan Mereno. Teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama lain. Yang keenam ada teori Homan. Teori ini itu sistem internal dan eksternal dari
kelompok itu sendiri. Selanjutnya ada teori analisis proses interaksi teori klasik. Teori ini menjelaskan pola diskusi kelompok terutama dalam hal kepemimpinan. Selanjutnya, teori konvergensi simbolik menjelaskan tema fantasi meliputi pesan yang didramatisasi untuk menghidupkan interaksi dalam kelompok. Selanjutnya, teori kepribadian kelompok. Teori ini menjelaskan interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian kelompok. Selanjutnya, teori percakapan kelompok meliputi variabel-variabel perantara, pemeriksaan input dan keluaran dari kelompok. Selanjutnya, teori kelompok terpercaya merupakan sebuah peristiwa alamiah dari kelompok itu sendiri. Teori kerja kelompok antar budaya. Teori ini menggunakan model input dan proses output untuk fungsi kelompok itu. Selanjutnya, teori penyusunan. Teori ini merupakan dasar dari aksi sosial dan menyatakan bahwa tindakan manusia adalah sebuah produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial. Selanjutnya ada teori pemikiran kelompok, di mana satu situasi dalam pengambilan keputusan oleh tekanan-tekanan kelompok. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.